البدر علينا من ثنيات. السلام عليكم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwassi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi awzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala salihan tardahu wa dakhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Saudaraku, pertanyaan Anda tersebut seperti video ini ya. Mari kita simak videonya sama-sama. Berarti bisa enggak Ustaz, Ana tarik kesimpulan atau Ana tarik kesimpulan gitu Ustaz. Berarti imam yang 4 imam mazhab itu terus para ulama-ulama kita yang terdahulu, para sahabat sampai Rasulullah itu Wahabi. Ya, kalau sekarang siapa aja yang mendakwahkan tauhid adalah Wahabi. Siapa yang mengajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah adalah Wahabi. Siapa yang sekarang ini mengajak pembaharuan Islam adalah Wahabi, maka ketahuilah bahwa Rasulullah SAW itu juga Wahabi, dan pas nama beliau Muhammad dituduh Wahabi seperti beliau. Kemudian juga Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum yang di dalam banyak pernyataannya mengajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah di saat fitnah juga Wahabi. Bagaimana Imam Asy-Syafi'i juga mengatakan in sahal hadisu fahuwa madhabi, juga Wahabi. Bahkan Umar bin Abdul Aziz khalifah yang memperbarui saat itu dikembalikan umatnya kepada Al-Quran dan Sunnah, ajaran tauhid dimurnikan juga Wahabi. Begitu juga Imam Syafi'i mujaddid yang abad kedua mengembalikan Islam ini kepada relnya Wahabi. Muhammad ini Imam Ahmad ibnu Hanbal yang di sana bersikeras mempertahankan Al-Quran ghairu makhluk karena ingin menghidupkan ajaran salafun soleh, juga Wahabi. Bahkan Abul Hasan Al-Ash'ari yang di dalam kitab Al-Ibanah, akidah saya adalah akidah dari Alkitab wa Sunnah yang diyakini oleh ulama fulan-fulan, akhirnya menyebutkan Imam Al-Bukhari, menyebutkan Imam Syafi'i dan yang lainnya, Wahabi. Kalau seperti ini, semua siapa saja yang mengajak kepada pemurnian tauhid, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dan plus yang tidak kalah pentingnya, melakukan pembaharuan untuk menyingkirkan berbagai macam kerak-kerak yang mengotori Islam dari mulai bid'ah, khurafat, tahayul, ini juga Wahabi. Masya Allah. Itu. Oke, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah simakkan videonya tadi. Selanjutnya, ayo, saya akan memberikan penjelasan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, golongan ini, pemahaman ini bagi saya merupakan pemahaman yang kurang menggunakan gimana gitu akalnya ya. Saudara kita ini takut menggunakan akalnya secara maksimal untuk memahami sesuatu. Tidak aneh kalau ustadz tersebut dengan lancang mengatakan bahwa Rasulullah, para sahabat, ulama salaf, dan keempat imam mazhab sebagai Wahabi, yaitu pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya. Sudah pasti video ini mengundang hal yang bagaimana gitu, karena pembawa acara juga menyimpulkan bahwa 4 imam mazhab para ulama terdahulu, para sahabat sampai Rasulullah itu dibilangnya Wahabi. Kemudian ya narasumber si ustadz ini tadi menjelaskan mereka semua disebut Wahabi karena mendakwahkan tauhid, mengajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, serta mengadakan pembaharuan. Ketiga, alasan ini yang menyebabkan seseorang dianggap sebagai pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, pernyataan ini sangatlah ngawur ya kalau tidak mau sebagai tuduhan kepada Rasulullah SAW, para sahabat, ulama salaf, dan keempat imam mazhab, karena bertentangan dengan realitas. Fakta sejarah mencatat Imam Muhammad bin Abdul Wahhab itu hidup pada tahun 1115 sampai 1206 Hijriah. Tidak perlu dihitung menggunakan kalkulator sambil memejamkan mata, semua orang yakin
bahwa Imam Muhammad bin Abdul Wahab hidup berabad-abad setelah masa Rasulullah SAW. Sahabat, ulama salaf, dan keempat imam mazhab. Ya, secara aksiomatik saja bahwa generasi yang datang kemudian mengikuti generasi terdahulu. Akal siapapun mustahil bisa menerima hal yang sebaliknya, kecuali pemahaman saudara kita di sebelah ini yang takut kepada akal mereka sendiri. Selain kurangnya adab, ya, mengatakan Rasulullah SAW, para sahabat, ulama salaf, dan keempat imam mazhab berpaham Wahabi. Ini adalah bohong. Ya, alasan narasumber bahwa kaum Wahabi mendakwahkan tauhid, ya, Rasulullah SAW, para sahabat, ulama salaf, dan keempat imam mazhab juga mendakwahkan tauhid, sehingga mereka semua Wahabi, ya, merupakan kesimpulan dari orang yang gimana ya, nggak ada referensi ya, atau malas berpikir mendalam. Tauhid yang didakwahkan oleh Wahabi berbeda dengan tauhid yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, ulama salaf, dan keempat imam mazhab. Ya, Wahabi itu membagi tauhid menjadi 3. Tauhid rububiyah, tauhid ilahiyah, dan tauhid asma wa sifah. Pembagian tauhid ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, para sahabat, ulama salaf, dan keempat imam mazhab. Imam Ibnu Taimiyah lah yang pertama kali mengarang 3 tauhid ini pada abad ke-7 Hijriah. Kemudian dipakai, dianut oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahab dan diyakini oleh kaum Wahabi seluruh dunia. Menurut Imam Ibnu Taimiyah dan diikuti oleh Muhammad bin Abdul Wahab bahwa tauhid rububiyah diyakini oleh semua orang, ya, muslim atau kafir atau musyrik. Karena tauhid rububiyah terkait pengakuan bahwa Allah Subhanahu wa taala pencipta, pengatur, dan pemelihara alam semesta. Tauhid ini bersifat general. Muslim atau kafir bertauhid rububiyah. Saudara kita ini berdalil dengan surah Luqman, ya, ayat 25. Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Tentu mereka akan menjawab Allah. Katakanlah segala puji bagi Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Ya, menurut saudara kita dari kalangan sebelah ini, ayat ini bukti bahwa orang-orang kafir dan musyrik itu beriman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Padahal orang-orang kafir dan musyrik menjawab demikian karena terdesak, tidak bisa membantah hujah yang kuat tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengucapkan kata tapi tidak meyakininya dalam hati. Orang-orang kafir dan musyrik meyakini ada oknum lain selain Allah yang menguasai alam semesta. Sebagaimana diucapkan, ya, sebagaimana yang diucapkan oleh orang-orang kafir, ya, kepada Nabi Hud alaihissalam. Kami tidak mengatakan melainkan bahwa sebagian sembahan kami telah menimpahkan penyakit gila atas dirimu. Nabi Hud menjawab, sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah dan saksikanlah olehmu sekalian bahwa sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Quran surat Hud ayat 54 ini. Ya. Pada ayat ini mereka mengatakan berhala-berhala mereka yang menimpa bahaya kepada Nabi Hud alaihissalam. Di dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 3, Allah Subhanahu wa taala langsung membantah kebohongan orang-orang kafir. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, ingatlah hanya kepunyaan Allah Subhanahu wa taala lah. Ingatlah hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah. Ya, berkata, kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang pendusta dan sangat ingkar. Ya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ajaran Rasulullah SAW semuanya berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Pembagian tauhid menjadi 3 tauhid tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, tidak ada nas tentang hal tersebut. Pemahaman saudara kita ini bahwa orang-orang kafir dan musyrik bertauhid rububiyah itu bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Ya, saudara yang dirahmati Allah, ini bukti kecil betapa
saudara telah membuat pemahaman yang kacau terhadap Nabi dengan mengatakan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW adalah Wahabi. Jadi dua alasan saudara, yang lain tidak perlu saya jawab, tidak perlu dibahas. Nah, saudara yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin itulah jawabannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.